Assalamualaikum Dako Friends, balik lagi nih with Dako Chan Family Channel. Nah, untuk weekend inspo kali ini masih dalam perjalanan pulang kampung kemarin yang kita sempat spill di akhir video kemarin. Gimana, ada yang udah nonton belum video sebelumnya? Kalau kemarin kita jalan-jalan di daerah Solo, kali ini kita mau melipir di daerah Karanganyar, lebih tepatnya mau main-main ke daerah dinginnya Karanganyar, yaitu kita mau ke Tawangmangu. Nah, kita rencananya di sini tuh mau menginap 1 malam aja. Kenapa? Karena kita mau cobain sebuah hotel yang masih baru banget, masih 1 tahun usianya, dan ini vibe-nya unik banget nih. Jadi kita nggak usah perlu jauh-jauh terbang naik pesawat. Kita mau cobain nginep di hotel ala-ala Maroko Vibes. Iya, Maroko Vibes cantik banget sih ini bangunannya. Kalau ngelihat di beberapa review ulasan para vlogger, ini cantik banget deh. Udah wajib banget mumpung kita lagi di daerah Solo dan udah deket banget gitu. Jadi kayak cuma 1 jam aja kita udah bisa sampai ke Tawangmangu, dimana udaranya tuh masih sejuk banget nih. Bisa dilihat deh, semuanya penuh pohon-pohonan. Jalanannya memang agak menanjak dan liuk-liuk ya. Mungkin buat Dako Friends semua yang mau mampir ke sini, jangan lupa kalau mau mual jangan lupa minum obat, karena memang tanjakan dan liuk-liuk. Dan ini dia, kita sudah sampai di hotelnya, Hotel Anaya Azana Tawangmangu. Nah, bisa dilihat nih, dia benar-benar posisinya tepat di pinggir jalan, dan seberangnya itu ada Al Azhar Boarding School. Ini sebuah ide yang bagus juga nih, dibangun hotel di depan boarding school. Mungkin kalau orang tuanya sekolahin anaknya di sini gitu, kalau mau nyamperin anaknya nggak usah bingung-bingung mau kemana, cukup nginep di sini aja. Udah gitu vibe-nya bagus banget, hotelnya juga masih baru, clean, dan ini nuansanya benar-benar Islami semua. Kenapa? Karena di sini pun semua petugasnya itu menggunakan hijab, benar-benar sesuai sama temanya ala Moroccan Vibes. Dan juga nanti dilihat deh, bentuk bangunannya itu cantik banget Dako Friends. Nah, Dako Friend, bisa dilihat kan, ini tema-tema bangunannya ala-ala Maroko vibe banget. Suka banget deh, warna terakota ternyata dipadu dengan warna hijau, itu cantik banget ya. Dan ini memang tersedia hanya cuma sekitar 5 lantai saja. Dan bagian lantai bawah itu ada kolam renang. Dan tahu nggak Dako Friend, di sini kolam renangnya itu terpisah jadi 2, yaitu bagian perempuan dan juga bagian laki-laki. Jadi kalau misalkan suami istri mau berenang itu harus pisah. Dan susahnya nih kalau kita yang bawa anak-anak itu susah jagainnya, karena memang misalkan anaknya perempuan ya harus sama ibunya aja gitu. Sedangkan kalau anaknya laki-laki itu ya ikut sama bapaknya berenangnya, jadi nggak bisa wisata keluarga gitu. Agak unik sih memang, cuman ya ini memang temanya memang tema Islami gitu. Dan ini dia kamar tipe Deluxe King. Nah, karena kita nginep cuma 1 malam itu, kita cuma nyobain kamar Deluxe King. Ini lumayan cukup full ya. Jadi pas kita pesen ini hanya tinggal beberapa kamar saja. Dan ini tipe kamar Deluxe King yang Dako beli kemarin di sekitaran harga 400 ribuan dan 500 ribuan setelah pajak. Dan ini sudah termasuk breakfast juga untuk 2 orang. Kalau bisa dilihat ini pack ya, jadi maksudnya kecil tapi ya cukup lah untuk ukuran bintang 4, ini oke lah gitu.
Jadi memang konsepnya itu dibikin ala Maroko vibe. Nah ini tilenya cantik banget ya, hijau-hijau gitu. Dan ini untuk kamar mandinya. Memang kamar mandinya juga gak terlalu luas, tapi semua perlengkapan ada ya, lumayan lengkap di sini. Showernya head shower, jadi tidak ada rain shower. Dan ini ada jendelanya memang agak transparan, tapi ada penutupnya, jadi jangan takut. Dan ini dia, memang untuk handuk tangan dan wajah memang tidak disediakan ya, hanya handuk badan saja, dan itu tersedia 2 piece. Nih sudah ada hair dryer, dan untuk amenitiesnya juga masing-masing kita dapat 2 sikat gigi dan 1 sabun, dan ini sanitary bags juga 2. Namun untuk di sini tuh nggak dapat air mineral ya, di kamar mandi biasa kan ada untuk kumur ya, air mineral. Dan ini dia viewsnya, itu benar-benar Gunung Lawu. Ini cantik banget sih. Cuma sayang di seberang itu karena ada boarding school dan lumayan cukup tinggi, jadi gunungnya itu kurang kelihatan gitu, kurang on point. Tapi masih bisa dinikmatin sih, karena nanti kalau Dako lihat itu kalau di pagi hari sunrise-nya bagus banget di gunungnya. Dan ini untuk mineral waternya itu kita udah dapat 2 Cleo, dan kita bisa refill juga. Jadi setiap lorong itu ada dispenser, jadi kita bisa isi free refill sepuasnya gitu deh. Nah ini Dako sempat bingung nih, maksudnya apa ya? Oh, mineral waternya complementary, jadi nggak bisa dibawa ya botolnya. Cuman kita bisa minum di situ. Cuma kalau mau tambah kita bisa isi sendiri di dispenser. Nah ini untuk AC-nya, dan ini penampakan tempat tidurnya. Itu di kiri kanan itu ada lampu-lampu ala Maroko gitu. Cantik banget sih. Benar-benar dipikirin gitu, benar-benar sampai detail, lampu segala macam. Dan ini untuk bednya itu memang ada di tipe king size ya. Dan masya Allahnya di kiri kanannya itu disediain, ini ada sajadah dan juga Al-Quran dan buku doa. Masya Allah banget, memang konsepnya benar-benar full Islami banget. Dan ini kita juga sudah disediain juga mukena. Jadi kalau yang lupa bawa mukena, ini udah ada juga di kamarnya. Wow, Masya Allah banget konsepnya deh. Dan ini dia POV-nya dari lantai 4, karena kita menginap tuh di lantai 4 ya. Kebagiannya di kamar lantai 4. Dan ralat tadi ternyata bukan hanya 5 lantai, tapi ada 6 lantai Dako friend. Ini kalau misalkan di siang-siang aja udah cantik banget ya. Ini bukan siang sih, lebih ke sore itu udah cantik banget. Dan ini dia penampakannya kalau di malam hari. Masya Allah, ini kayak bener-bener bukan berada di Indonesia banget gitu. Seneng banget deh vibe-nya. Dan ini juga musik yang ada di liftnya, yang tadi Dako udah bilang, ini Arabian Night. Jadi bener-bener kayak Jasmine gitu rasanya kita di sini. Dan di center point ini juga ada tempat makan ya, lebih kayak tempat tunggu santai gitu. Jadi benar-benar on point banget di tengah. Dan selamat pagi Dako. Ini benar-benar terik banget ya pagi, padahal kita masih di sekitar jam 7. Tapi udah cerah banget cuacanya, panas banget, tapi bukan yang panas apa, tapi panas adem, karena memang Tawangmangu itu berada di puncak gitu kan, ada di ketinggian. Nah ini sempat Dako ngeliat, aduh ada ulat bulu gede banget, gemes, geli sih, bukan gemes, gendut banget gitu. Mungkin karena memang lokasinya ada di sekitaran hutan-hutan dan juga memang banyak banget pepohonan, jadi nggak heran sih kalau memang kita temuin binatang-binatang ataupun serangga kayak gitu. Tapi it's okay, itu nggak ada masalah sama sekali buat kita. Dan untuk tempat makannya itu berada di ujung lorong lobby gitu, jadi kita harus lewatin resepsionis dulu lobby. Ini anak-anak udah excited banget sih, karena memang dari kemarin tuh mereka udah seneng gitu nginep di sini gitu, kayak ada suasana yang beda, karena biasanya kan tema-tema hotel-hotel yang udah Dako kunjungi itu lebih ke Indonesian atau Western. Dan ini mereka ngelihat, dia bilang ini rumah Allah gitu. Karena memang bentuknya kayak masjid ya, dan banyak liuk-liukan ornamen-ornamen yang Arabian gitu. Jadi anak-anaknya Dako udah bilang, ini kita di rumah Allah ya. Ya ampun, udah sampai aja kita di rumah Allah ya. Amin, jannah nanti.
Dan ini kita dalam satu kamar itu udah dapat 2 free breakfast. Dan ini si Giagio masih free, dan si kakak usia 11 tahun sudah berbayar additional charge di harga Rp70.000 gitu. Jadi karena 12 tahun ke atas baru dianggap adult gitu. Jadi si kakak masih dapat harga anak-anak. Ya, mau payment ekstra buat kids, Mas? 70.000, itu 75 ya? Iya. Yang 5.000 asli ya? Oh. Ini Dako sempat salah transfer, yang Dako transfer itu Rp75.000. Langsung masnya gercep untuk cari kembalian Rp5.000 cash gitu ke temennya. Karena memang minim cash gitu di loketnya mereka. Tapi mereka gercep banget untuk tetap kekeh mau balikin 5.000-nya. Masya Allah. Nah, ini nama restorannya, restoran Zam-Zam. Bener-bener deh, ini tema Arabiannya dapet banget gitu. Dan ini lumayan cukup pack ya, jadi nggak yang terlalu luas gitu tempat sarapannya, tapi sudah disediakan banyak-banyak bangku, jadi nggak usah khawatir nggak kebagian karena memang cukup luas. Dan ini tempat makannya bisa dilihat itu ada tembaga-tembaga gitu, bener-bener konsepnya Arabian food, tapi makanannya tetap makanan Indonesia. Tapi cantik banget gak sih? Ini aku ngeliatnya cantik banget gitu, bener-bener warna-warna yang temanya Arabian gitu. Nah, ini ada beverage juga, yang suka teh sama kopi juga udah disediain nih, banyak banget. Dan yang on point gitu, begitu masuk ada kids corner gitu, yang anak-anak tuh langsung lihat terus langsung oke, mau makan ini nanti gitu. Ada cake dan ini coklat fountain. Udah takut banget ya anak-anak gak mau makan, maunya makan coklat karena begitu masuk udah ada coklat fountain. Nah, ini yang aku bilang, walaupun Arabian tapi makanannya tetap Indonesian ya. Nah, tapi ini semuanya enak-enak loh, Dako bisa dibilang berasa gitu. Chefnya kayaknya nggak pelit bumbu gitu. Kalau tadi Dako lihat sempat ada bihun, ada sayur lodeh juga, dan ini juga ada telur balado, bener-bener Indonesian banget ya yang sarapannya orang-orang Indonesia. Ada juga yang untuk Middle East-nya, cuma sayang pas lagi Dako video ini lagi kosong, tapi tenang aja, itu selalu di-refill kok. Dan enak banget deh, itu tadi nasi biryaninya enak banget. Dan untuk westernnya ada sosis, dan juga ini ada veggie soup, jadi buat anak-anak yang terbiasa makan yang seger-seger ini bisa banget. Ada juga slice of pizza, ini juga selalu di-refill, dan tipe rotinya yang tebal gitu, jadi benar-benar kenyang. Untuk pastry cornernya ini benar-benar udah disediain roti dan toasternya juga. Dan sayangnya untuk variasi bakery atau pastries-nya ya cukup lah bisa dibilang gitu, nggak yang variasinya banyak banget gitu, tapi tetap ada sourdough tadi dan juga ada croissant ya. Terus ini aneka bubur manis, ini yang selalu dicari anaknya Dako, si kakak Luna. Dan juga ini juga disediain cereals pastinya. Ini bubur manisnya enak ya, dan ini juga laris banget karena mungkin emang enak. Dan ini jajanan pasarnya, ada telur gulung, dan ini ada kue pukis gitu. Ada beberapa snack-snack kering, jajanan kering gitu juga buat yang mau ngemil-ngemil juga ada. Dan ada jamu corner, sayangnya pas lagi Dako video ini cuma tersedia 1 kunyit asam, beras kencornya lagi habis. Jadi Dako nggak sempet deh cobain. Nah, walaupun kita ada di Tawangmangu, Karanganyar, tapi kita juga bisa cobain tahu telur Surabaya. Ini lengkap banget komplementerinya. Dan yang nggak suka makanan berat juga ada bubur ayam. Di sini kuahnya yang tipe kuning gitu, tapi enak sih. Kemarin suaminya Dako cobain, ini enak juga buburnya. Dan ini yang paling favoritnya Dako itu ada bakmi godok. Ini bakmi godoknya enak loh. Jadi anaknya Dako, si Luna sampai nambah 2 kali karena emang rasanya yang medok tapi light gitu. Walaupun kuahnya yang nggak kental banget, yang masih agak relatif bening, tapi ini rasanya medok banget.
Dan itu tadi ada egg corner dan juga gorengan-gorengan ya, gorengannya cukup lah ya, yang enggak fresh sangat gitu juga. Dan ini ada juga nasi goreng yang benar-benar dimasak di tempat. Dan ini hanya dimasak satu kali sayang ya. Untuk buah-buahannya juga terbilang cukup, variasinya ya cukup lah ya, ada nanas, semangka dan juga melon. Dan puding-puding mungkin yang paling laris itu ya, kalau anak-anak. Dan ini area saladnya lumayan lengkap, dressingnya. Dan untuk minumannya lucu banget deh, infused waternya warna biru pakai bunga telang. Ada mineral water, kiwi juice dan juga strawberry juice. Dan ya, liburan kita sudah selesai di Jawa Tengah. Terima kasih yang sudah menyaksikan mudik kami kali ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Assalamualaikum, bye-bye.